semua, perkenalkan nama saya Aurora Fortunata Naulisi Barani dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB 4510 Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi CSR pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menyelaraskan kegiatan bisnisnya dengan masyarakat sekitar. Secara etimologi sendiri, CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan maupun bagi masyarakat. Konsep Corporate Social Responsibility mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku karya John Elkington yang mengemas CSR ke dalam triple bottom line, yaitu Profit, Planet, dan People. Artinya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. CSR juga disebut sebagai bagian dari strategi bisnis karena dapat menjadi sebuah sumber inovasi yang menciptakan keunggulan bersaing atau competitive advantage dan penciptaan nilai atau value creation. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yaitu: pertama, membangun dan menjaga reputasi perusahaan. Kedua, meningkatkan citra perusahaan. Ketiga, mengurangi risiko bisnis perusahaan. Keempat, mempertahankan posisi merek perusahaan. Dan yang terakhir, mempertahankan SDM yang berkualitas. Kemudian bagi masyarakat, praktik CSR menjadi peluang terciptanya tenaga kerja, pengalaman dan pelatihan, pendanaan investasi perusahaan kepada komunitas dan pengembangan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas SDM pada masyarakat sekitar. Manfaat bagi lingkungan, dengan adanya praktik CSR akan menjadi suatu batasan demi mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta menjaga kualitas lingkungan. Sementara, manfaat praktik CSR bagi negara adalah untuk mencegah corporate misconduct atau yang disebut dengan malpraktik bisnis seperti penyuapan kepada aparat pemerintahan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menerapkan CSR sebagai bagian dari operasi bisnis. Memiliki visi menjadi perusahaan Total Food Solutions, Indofood memproduksi berbagai produk dengan mengkategorikannya ke dalam 4 kelompok usaha, yaitu: pertama, produk konsumen bermerek atau CBP yang memproduksi produk-produk mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, dan lain sebagainya. Kedua, grup Bogasari yang memproduksi tepung terigu dan pasta di mana didukung oleh unit usaha perkapalan dan kemasan. Ketiga, kelompok agribisnis dengan kegiatan usaha meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi dan pemasaran produk, margarin, dan shortening. Keempat, distribusi, yang merupakan kelompok dengan kegiatan utamanya mendistribusikan produk-produk Indofood, produk anak perusahaan, maupun produk-produk pihak ketiga. Strategi diversifikasi terhadap produk ini membuat merek-merek Indofood telah melekat di hati masyarakat selama lebih dari 2 dekade, seperti Indomie, Sarimi, tepung terigu segitiga biru, margarin Palmia, Citato Light, dan lain-lain. Tidak hanya itu, program-program CSR turut memberikan kontribusi terhadap citra merek-merek produk Indofood maupun reputasi perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kegiatan CSR yang dilakukan oleh Indofood guna memberikan kontribusi perseroan kepada masyarakat sekitar. Penerapan CSR dapat dilihat di dalam kerangka kerja keberlanjutan Indofood yang tersusun di dalam 3 pilar, yaitu: pertama, tangguh dalam menghadirkan produk pangan untuk semua. Kedua, perlindungan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, tumbuh bersama karyawan dan masyarakat. Perwujudan dari ketiga pilar tersebut dapat terlihat dari beberapa program Indofood berikut, seperti: pertama, Indofood Riset Nugraha atau IRN, merupakan sebuah program dana penelitian Indofood bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terkait peningkatan ketahanan pangan nasional
yang disusun sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi mereka. Melalui IRN, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk membangun jaringan di antara mahasiswa dan akademisi di seluruh Indonesia. Mahasiswa pun berkesempatan untuk mendapatkan pelatihan dari para ahli tentang metode penelitian ilmiah dan penulisan artikel jurnal ilmiah. Kedua, Rumah Pintar atau Rumpin. Program Indofood Rumpin atau Rumah Pintar bertujuan untuk mendukung pendidikan berkualitas hingga ke daerah terpencil. Sejak tahun 2013, Indofood telah menyediakan fasilitas pendidikan kepada masyarakat di segala usia, mulai dari anak-anak, pelajar, dan orang dewasa yang tinggal di lokasi perkebunan perusahaan. Seluruh Rumpin dilengkapi dengan fasilitas sentra buku, sentra visual, sentra komputer, sentra bermain bagi anak-anak, dan sentra kria seperti mesin jahit dan peralatan masak. Ketiga, Bogasari Baking Center atau BBC. Pelatihan BBC pertama kali dilaksanakan pada tahun 1981 dan telah dihadiri oleh berbagai peserta dari seluruh wilayah Nusantara, seperti Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan. Saat ini, BBC hadir di 14 kota, yaitu Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandung, Cirebon, Bogor, Jakarta, Kediri, Semarang, Surabaya, Jember, Samarinda, dan Banjarmasin. Oleh sebab pandemi COVID-19, program ini dilakukan menjadi seminar daring dengan berbagai kelas pelatihan untuk membuat roti, kue basah, pastry, mie, kue kering, dan berbagai kategori makanan modern maupun tradisional. Keempat, Kunci Informasi dan Teknologi atau KIAT. Program ini bertujuan dalam membantu penjaringan bakat usaha kuliner melalui peningkatan kapasitas masyarakat yang berdomisili di sekitar unit operasional Bogasari. Di tahun 2021, program ini diikuti oleh 1.000 UKM, di mana para peserta mendapatkan informasi terkait produk, pelatihan pemasaran digital, dan berbagai ide resep makanan. Kelima, Posko Indofood Peduli. Posko ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang cepat dan memadai kepada para korban bencana alam. Indofood membantu menyediakan pasokan makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan bayi, popok, selimut, tenda, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi program yang dilakukan oleh Indofood dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, CSR menjadi suatu etika perusahaan kepada masyarakat sekitar bisnis beroperasi. Hal itu membangun harmonisasi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan akan memberikan efek terhadap citra perusahaan di lingkungan sosial. Perusahaan akan mendapat dukungan dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.